Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda, persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Sahabat uang Anda, bagi Anda yang sudah menjadi entrepreneur atau pelaku usaha, saya ucapkan selamat. Meskipun usaha yang sedang dijalankan masih dalam skala kecil, namun tidak banyak orang yang berani mengambil keputusan untuk mandiri melalui swakelola usaha. Ketakutan gagal dalam menjalankan usaha begitu besar. Belum lagi mendedikasikan waktu selama 24 jam dalam mengelola bisnis, menjadi konsekuensi yang menjadi pertimbangan. Untuk itu, sikap disiplin dan pantang menyerah menjadi keharusan dalam mengelola usaha. Salah satu hal terpenting dalam menjalankan usaha, yaitu mengelola arus kas atau cash flow. Arus kas selalu mengacu pada pendapatan yang masuk dan pengeluaran usaha yang dilakukan. Sederhananya, lewat arus kas inilah Anda dapat mengetahui apakah usaha yang dimiliki memberikan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Sayangnya, meski sifatnya sangat krusial, masih banyak pelaku UKM yang tidak tertib dalam melakukan pengelolaan arus kas ini. Akibatnya, pengembangan dan evaluasi usaha menjadi tidak terencana dan terukur. Nah, sahabat uang Anda, mengingat pentingnya topik ini, maka saya mengajak Anda untuk membahasnya pada edisi Uang Anda hari ini, selama setengah jam ke depan di stasiun televisi kesayangan kita bersama TVRI. Sahabat uang Anda, pengertian cash flow atau arus kas sendiri merupakan pergerakan dana masuk dan keluarnya yang harus dicatat dalam setiap aktivitas usaha ataupun skala usaha yang dijalankan. Terdapat dua jenis arus kas. Yang pertama, arus kas masuk atau inflow cash yang masuk dalam kategori arus kas masuk ini yaitu penerimaan dari penjualan barang atau jasa, pendapatan, bunga, dividen, dan lain-lain. Yang kedua, arus kas keluar atau outflow cash. Dari namanya maka kita dapat memahami bahwa yang masuk kategori ini segala jenis pembayaran seperti pembelian barang, gaji karyawan, pajak, denda, hutang, dan lain-lain. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan dalam mengelola arus kas usaha. Yang pertama, lakukan perencanaan terhadap arus kas usaha Anda dengan baik. Khusus untuk pengeluaran sebaiknya gunakan untuk membiayai operasional usaha. Pikirkan dengan matang dalam melakukan pembelian barang atau fasilitas yang dibutuhkan oleh usaha Anda. Pastikan pengeluaran yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan usaha di kemudian hari. Dan yang kedua, disiplin dalam mencatat setiap pengeluaran dan setiap penerimaan dari usaha. Berikut tanggal per tanggalnya, bila perlu 1 tahun ke depan. Jangan lupa pastikan memiliki uang tunai yang cukup setiap bulan untuk menutup kewajiban Anda. Dan ketiga, jangan segan dalam belajar mengelola arus kas kepada yang lebih paham. Jika menyewa jasa konsultan masih tidak memungkinkan, baca buku atau gali informasi di internet. Bahkan saat ini sudah dijual software yang memudahkan Anda dalam mengelola arus kas usaha. Jika Anda berniat untuk mengembangkan usaha dengan baik, maka tidak ada salahnya mencoba software-software yang dijual tersebut. Sesuaikan semuanya dengan skala usaha yang sedang dijalankan. Baiklah sahabat uang Anda, saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penonton lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Kesalahan para pengusaha kecil dan menengah yaitu seringkali mencampur adukan antara uang pribadi atau rekening pribadi dengan rekening usaha. Padahal dalam prinsip usaha, setiap uang yang masuk bukan milik Anda pribadi, melainkan milik usaha Anda. Jika ini berlangsung lama tentunya bahaya. Hal ini karena ketergantungan usaha kecil kepada pemiliknya sangat besar. Jika suatu waktu sang pemilik mengalami masalah besar secara tiba-tiba, maka akan mengganggu usaha yang dijalankan. Dan jika menginginkan usaha berkembang dengan baik, tinggalkan mentalis tradisional tersebut. Manajemen dan pengelolaan sebuah usaha kecil juga harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan profesional, termasuk dalam pengelolaan arus kas. Kini saya akan menjawab pertanyaan pertama yang datang dari Salma di Banten.
Bu Rina, saya dan suami saat ini baru menjalankan usaha kerajinan rumah tangga. Kami masih kesulitan dalam membuat cash flow usaha ini. Terkadang kami lupa melakukan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran. Selama ini lebih banyak berdasarkan keingatan saja. Mohon informasinya bagaimana memulai memperbaiki arus kas usaha kami. Terima kasih atas penjelasannya. Mbak Salma, Anda tidak sendiri. Halo, selamat pagi uang Anda. Oh ya, mohon maaf, teleponnya terputus. Saya akan kembali kepada Mbak Salma. Mbak Salma, Anda tidak sendiri. Banyak yang mengalami situasi serupa dengan Anda. Kecenderungannya pengusaha pemula UKM tidak mengetahui bagaimana mengelola arus kasnya. Bahkan mereka juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh setiap bulan. Hal ini karena prinsip yang mereka pegang masih sangat sederhana. Selama bisa menutup biaya bulanan, usaha itu sudah cukup. Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas dalam usaha yang Anda jalankan. Yang pertama dengan metode langsung, maksudnya berisi segala catatan operasional kerajinan Anda dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Hairani di Sumatera Utara. Iya, silakan pertanyaannya. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana cara untuk usaha saya supaya berkembang. Saya sudah berusaha selama 2 tahun. Memang usaha kecil-kecilan, tapi bagaimana supaya berkembang, saya kurang paham dalam mengkalkulasikan keuangan saya selama ini. Baik, sudah mengelola usahanya 2 tahun ya Bu ya? Iya. Ibu Hairani. Baik Ibu Hairani, terima kasih atas pertanyaannya. Nah Mbak Salma, saya akan menjawab dulu pertanyaannya Ibu Hairani. Ibu Hairani, dalam mengembangkan usaha tentunya Anda memerlukan modal tambahan. Bukan hanya modal saja, tetapi juga ada hal-hal lainnya. Nah, untuk Anda mengetahui berapa keuntungan, itulah yang diperlukan Anda mencatat arus kas atau penerimaan dan pengeluaran. Ketika Anda mempunyai keuntungan, dari keuntungan itulah yang Anda bisa lakukan untuk mengembangkan usaha. Apabila sekarang belum melakukan, lakukanlah pencatatan dan jangan lupa gajilah diri sendiri. Sehingga Anda bisa mengetahui berapa biaya operasional, berapa modal yang dikeluarkan, dan berapa keuntungan. Kembali lagi saya ingatkan, dari keuntungan itulah Anda bisa mengembangkan usaha. Jangan lupa pemasaran juga sangat diperlukan. Nah, demikian jawaban untuk Ibu Hairani. Semoga jawaban saya bermanfaat. Saya akan kembali kepada Mbak Salma. Nah, selanjutnya arus kas masuk dan keluar yang kemudian dirinci dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya harian dan bulanan. Yang kedua dengan metode tidak langsung. Maksudnya arus kas operasional kerajinan ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi. Sebaiknya laporan laba rugi ini dibuat mingguan dan bulanan. Sedangkan jika Anda ingin memperbaiki arus kas, dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, buatlah pembukuan sederhana, seperti catatan modal, penjualan, pembelian barang setiap harinya. Ini berguna untuk Anda melakukan pembukuan lengkap atau bila Anda akan menggunakan jasa angkutan ataupun menggunakan software untuk keuangan usaha Anda. Dan yang kedua, aturlah tagihan pada piutang Anda agar piutang cepat kembali. Semakin cepat perputaran piutang dagang, semakin banyak modal yang dapat Anda belanjakan untuk menumbuhkan usaha Anda. Kirimlah tagihan tepat waktu dan lacak setiap keterlambatan pembayaran. Dan yang ketiga, gunakan jangka waktu maksimum yang diberikan untuk membayar utang Anda kepada pemasok. Jangka waktu maksimum ini biasanya adalah antara 60 sampai dengan 90 hari. Cara ini agar Anda memiliki waktu cukup untuk menagih piutang dagang. Nah, saya akan mengangkat telepon dulu. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari NTT Timur Tengah Selatan bersama Bapak Mesa Kebenaran Tuhan. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, ini menyangkut sementara mengikuti wawancara di Metro TV. Makanya saya ingin untuk mau mengomentari hal-hal itu. Iya, pertanyaannya Pak?
Halo. Ya, halo. Halo. Menyangkut pembahasan di editorial yang tentang undang-undang kerukunan agama ini, saya juga tidak setuju untuk adanya undang-undang kerukunan agama. Oke, baik Pak Meksa, mohon maaf topiknya acara kami adalah acara keuangan, bukan acara keagamaan dan undangan. Mohon maaf kami tidak dapat menjawabnya. Nah, saya akan kembali lagi kepada Mbak Salma untuk melanjutkan menjawab pertanyaannya. Nah, Mbak Salma, yang keempat harus ajukan permohonan diskon kepada pemasok apabila Anda dapat melakukan pembayaran lebih cepat. Dan yang kelima, jangan ragu menaikkan harga. Ketahuilah pelanggan sesungguhnya sudah memperkirakan bahwa para pemasok mereka pasti akan menerapkan kenaikan harga yang sedikit namun berkala. Dan yang keenam, lakukan efisiensi. Periksalah secara berkala pengeluaran biaya tinggi seperti telepon dan internet untuk memastikan bahwa Anda sudah menggunakan kas perusahaan seefisien mungkin. Dan ketujuh, hindari pemberian inventory yang terlalu banyak dan menumpuk barang. Tangguhkan pembelian baru dan gunakan persediaan lama. Atau jual persediaan dengan memberikan diskon sesuai harga pokok untuk meningkatkan likuiditas Anda. Nah, Mbak Salma, demikian penjelasan dari saya. Saya akan mengangkat teleponnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Jakarta. Iya, dari siapa? Iya, dari Bu Murni. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, saya sudah melakukan usaha cukup lama, tetapi belakangan ini saya beralih, tetapi juga masih serupa. Kesulitan saya satu, yaitu untuk berpromosi. Nah, sementara biaya promosi ini kalau saya kalkulasi sepertiga dari omset. Nah, sementara yang kesulitan untuk modal adalah untuk promosi. Bagaimana saran Ibu? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Murni sudah melakukan usaha dan ternyata biaya promosinya cukup tinggi, hampir sepertiga dari omset. Tentunya apabila biaya promosi Ibu terlalu tinggi, maka akan menaikkan harga Ibu tersebut. Nah, Ibu, sebenarnya di dalam promosi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memang sangat tergantung dengan produk apa yang Ibu jual. Tetapi bila saja produk-produk ini bukan produk-produk yang sangat harus dipromosikan di seluruh antero Indonesia, Ibu bisa melakukannya dengan mudah. Misalnya saja menyebarkan leaflet, atau Ibu sendiri melakukan banyak sosialisasi atau banyak berkumpul. Sambil berkumpul Ibu bisa mempromosikan barang-barang dagangan Ibu. Apabila misalnya Ibu mempunyai dagangan yang memang dalam jenis kelompok, Ibu bisa mengikuti asosiasi-asosiasi. Biaya promosi yang hampir sepertiga dari omset itu terlalu tinggi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah menetapkan lagi tentang segmentasi pasar, lalu targeting, baru promosi. Nah, apakah promosi yang sudah Ibu lakukan ini sudah tepat dengan cara yang seperti sekarang? Cobalah Ibu mengevaluasi kembali dan cobalah membuat promosi yang lebih ringan. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Pak Cecep di Bekasi, Bu. Iya, silakan pertanyaannya Pak Cecep. Begini, Bu, saya ada usaha. Iya. Waktu saya pegang itu semuanya beres-beres saja, lancar gitu. Tapi setelah diserahkan ke anak saya, nah itu perusahaan itu sudah di ujung tanduk lah gitu kan. Nah, sekarang persoalannya kewajiban saya itu tiap bulan kurang lebih 70 juta. Iya. Sementara pemasukan itu antara 60 sampai 65 juta sebulan itu kan. Iya. Nah, kemudian memang ada kira-kira 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi bertahap itu ada utang-utang kita yang akan lunas. Bahkan sampai akhir tahun ini nilainya kira-kira 23 juta itu lunas, Bu. Iya, oke. Nah, itu bagaimana untuk mengatasinya itu supaya kita nyampe ke akhir tahun itu. Oke. Nah, sementara ruginya itu kurang lebih antara 10 sampai 15 juta per bulan, Bu.
10 sampai 15 Ya, juta. sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Jayap. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Memang betul sekali ketika kita mengalihkan usaha kepada anak, mungkin dia belum terlalu berpengalaman, sehingga seharusnya dilakukan pendampingan. Tapi apa yang terjadi kepada Bapak sekarang adalah yang harus Anda lakukan adalah mencari partner kerja atau mencari investor untuk menyuntik modal Anda. Karena apabila ini tidak dilakukan, maka tidak akan bisa terselesaikan sampai akhir tahun ini. Selain hutang menumpuk, mungkin juga hutang tersebut atau kewajiban Anda tidak bisa dapat dipenuhi. Nah, ada baiknya, kalau saya melihat sepertinya usaha Bapak ini sebelumnya memang baik dan mungkin diminati banyak orang, dan satu-satunya jalan yang sekarang Bapak bisa lakukan adalah mencari partner atau mencari investor untuk membantu keuangan di perusahaan Bapak. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Cecep, semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, sahabat uang Anda, bagi yang belum berhasil menghubungi kami melalui telepon, Anda tetap dapat menyampaikan permasalahan finansial melalui email di info@uanganda.or.id dan SMS di nomor 0812 9685 6679. Saatnya kini saya menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Eno di Jakarta. Bu Rina, bagaimana langkah-langkah menghitung keuntungan usaha? Mohon informasinya. Mbak Eno, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menghitung keuntungan usaha. Yang pertama, hitung harga pokok penjualan atau HPP atau modal pokok dari produksi atau jasa yang akan dijual di pasar. Perhitungan modal pokok merupakan hal pertama yang dilakukan untuk mengetahui keuntungan usaha selanjutnya. Selanjutnya, tentukan harga jual. Dalam menentukan harga jual, sebaiknya perhatikan harga pasaran dan daya beli konsumen. Hal ini agar harga jual dari pokok atau jasa Anda kompetitif di market. Yang ketiga, hitung keuntungan kotor yang merupakan hasil perhitungan penjualan dikurangi modal pokok, akan tetapi belum dikurangi biaya operasional. Dan yang keempat, hitung total biaya operasional. Yang dimaksud dengan jenis ini yaitu biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk usaha selain bahan baku operasional, antara lain biaya bahan bakar, gaji karyawan, transportasi, rekening listrik, dan sebagainya. Dan kelima, hitung keuntungan bersih yang merupakan hasil keuntungan yang sudah dikurangi seluruh biaya operasional. Cara perhitungannya yaitu total keuntungan kotor per bulan dikurangi total biaya operasional setiap bulan. Dan terakhir, alokasi hasil keuntungan bersih. Meski sebagai pemilik, sebaiknya hasil keuntungan bersih juga dimanfaatkan untuk pengembangan usaha agar lebih cepat berkembang. Pertimbangannya, bila semakin besar persentase pengembalian modal investasi, maka usaha akan lebih cepat balik modal. Perkecil persentase kebutuhan konsumtif di awal usaha karena persentase untuk konsumtif bisa lebih besar. Dan ketika pengembalian modal investasi sudah selesai atau break-even point. Sebaiknya presentasi untuk alokasi hasil keuntungan bersih usaha pengembalian modal investasi sebesar 30-50%. Penyusutan alat 10-20%, pengembangan usaha 10-20%, dan kebutuhan konsumtif 10-50%. Demikian Mbak Eno jawaban dari saya, semoga membantu pertanyaan Anda. Nah, sahabat uang Anda, arus kas positif membutuhkan pengelolaan yang cermat dan matang. Ini berarti Anda harus mencari jalan bagaimana meningkatkan profit margin usaha dibandingkan dengan pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan. Pembukuan pada usaha Anda sangat berguna bila diperlukan untuk pengajuan pinjaman usaha ke bank. Berikut hal-hal yang dapat mendorong usaha Anda memiliki arus kas yang positif. Yang pertama, prioritaskan piutang dagang Anda terlunasi. Semakin cepat perputaran piutang dagang artinya semakin banyak modal untuk mengembangkan usaha. Sebaliknya, perputaran piutang lambat akan menghambat jalannya usaha. Lakukan berbagai hal agar piutang cepat terbayar dengan cara menargetkan perolehan piutang yang belum dilunasi. Dan kedua, jika piutang dipercepat, maka sebaliknya perpanjangan hutang dagang usaha Anda.
Manfaatkan jangka waktu maksimum untuk melunasi sesuai kesepakatan dengan pemasok atau ajukan pemotongan pembayaran jika Anda membayarnya lebih cepat dari jangka waktu yang diberikan. Dan ketiga, lakukan penghematan untuk pengeluaran dengan mencari harga yang paling kompetitif dengan melibatkan beberapa pemasok. Yang terakhir, selain itu cari cara agar konsumen Anda menjadi pelanggan dari produk atau jasa Anda secara berkala. Dengan demikian, inflow arus kas Anda menjadi lebih aman. Nah, sahabat uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari sahabat uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Anda juga dapat mengirimkan SMS di 0812 9685 6679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, TVRI kembali dengan Indonesia Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Aldi Hawari dan inilah Indonesia Terkini selengkapnya. Bersama para pegawai negeri sipil PNS yang akan menyelesaikan masa pengabdiannya pada awal Februari 2014 dipastikan tetap menyandang status hingga 2 tahun ke depan menyusul keputusan usia pensiun PNS yang diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tasdik Kinanto memastikan para PNS yang seharusnya memasuki masa pensiun per 1 Februari 2014 ke atas otomatis diperpanjang masa baktinya untuk periode 2 tahun ke depan. Untuk pengaturan secara teknis akan diterbitkan surat edaran Kepala BKN sebagai informasi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ASN yang berlaku mulai sejak tanggal diundangkan. Menurut ketentuan, paling lambat 30 hari setelah disahkan DPR, Undang-Undang ASN sudah berlaku meskipun belum ditandatangani Presiden. Undang-Undang ASN yang disahkan DPR pada 19 Desember 2013 masih dalam proses untuk ditandatangani Presiden. Kemenpan-RB memperkirakan sekitar 11.000 abdi negara akan tertahan masa pensiunnya. Para pegawai akan mendapat kesempatan untuk tetap mengabdi sebagai PNS. Undang-Undang ASN itu menegaskan PNS dapat diberhentikan dengan hormat, antara lain karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini karena tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Ya pemirsa, demikian Indonesia Terkini. Indonesia Terkini selanjutnya akan hadir setengah jam dari sekarang. Saya Aldi Hawari, selamat pagi dan sampai jumpa.
Serumpun Sebalai adalah semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan bahwa kekayaan alam dan pluralisme masyarakat provinsi ini tetap merupakan keluarga besar komunitas serumpun yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati gembira, riang berseri, berlari-lari di tepi pantai. Terimalah salam kami dari negeri Serumpun Sebalai. Pemirsa, Indonesia kaya akan warisan budaya, adat istiadat, kesenian tradisional, dan juga peninggalan sejarah yang penuh makna. Kali ini dalam Negeri Indonesia, persembahan TVRI Sumatera Selatan dan Bangka Belitung akan mengajak Anda untuk menjelajahi budaya yang ada di negeri Serumpun Sebalai ini, ialah Provinsi Bangka Belitung. Dalam edisi kali ini, Negeri Indonesia akan mengangkat salah satu alat musik tradisional yang ada di Bangka Belitung, yaitu dambus. Dambus biasanya digunakan untuk mengiringi beragam tarian tradisional yang ada di Bangka Belitung. Namun tidak hanya itu, kami juga akan menyajikan